الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Amma ba'du, hadirin jamaah salawat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang mulia ini, bahasan yang akan kita bahas, kitab yang akan kita bahas adalah kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena semua orang Islam ketika ditanya semuanya pasti mengikuti Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Gak bakalan ketika kita ditanya siapa kelompokmu, Syiah, gak bakalan. Tapi ketika dia ditanya pasti menjawab kelompoknya Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan tentunya kita sebagai orang-orang Ahli Sunnah wal Jamaah perlu punya referensi dan dalil yang kuat untuk amalan-amalan yang diamalkan oleh kita, yaitu amalan-amalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan kepada kita, alaikum bisunnati, wajib bagimu bisunnati, mengikuti sunnah-sunnahku. Maka sunnah Nabi dibagi menjadi tiga. Pertama, sunnah Nabi adalah qauliyah. Apa qauliyah? Qauliyah adalah ucapan-ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, sunnah Nabi adalah fi'liyah. Apa fi'liyah? Pekerjaan-pekerjaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah istiqrariyah. Apa istiqrariyah? Adalah ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun Nabi tidak mengerjakan, Nabi tidak melakukan. Seperti adanya salat tarawih yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meski Nabi misalkan tidak melakukan, tapi Nabi menetapkan dan memperbolehkan, maka namanya hadis istiqrariyah, hadis yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak cukup hanya mengikuti sunnah Nabi. Maka jika ada orang yang berdalil sekarang, yuk kita kembali ke Al-Quran, yuk kita kembali ke hadis, kagak salah, cuman belum beres. Jika yang menjadi rujukan hanya Quran dan hadis, itu ibarat kita minum air panas masih di dalam termos. Kira-kira kuat apa kagak? Melepuh apa kagak? Melonyoh ya, kelonyoh. Nah begitulah di dalam menetapkan hukum pun seperti itu. Maka butuh dengan khulafaur rasyidin, mengikuti sunnah para khulafaur rasyidin. Mana khulafaur rasyidin? Sahabat Nabi yang empat: Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah ini namanya khulafaur rasyidin. Apa khulafaur rasyidin? Khulafa artinya pengganti Rasulullah. Jadi ketika Rasul wafat, maka kepemimpinan ini harus tetap berlanjut. Maka tidak boleh suatu negara tidak ada seorang pemimpin. Maka di zaman Rasul, setelah Rasul wafat, bingung nih para sahabat siapa yang akan menjadi Rasulullah. Maka sahabat Ansor, sahabat Muhajirin saling unjuk-unjukkan. Dari Ansor, orang Ansor aja, dari Muhajirin, orang Muhajirin aja. Maka
pada masa itu tertunjuklah sahabat yang paling sepuh, namanya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang menjadi khalifah pertama pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah di negara kita Kesatuan Republik Indonesia pun masih adanya kepemimpinan, walaupun belum sama dengan masa-masa khalifah, tetapi wajib di dalam suatu negara itu adanya seorang pemimpin. Jangankan di dalam satu negara, di dalam lingkup keluarga itu penting ada pemimpin. Karena jika di keluarga kagak ada pemimpin, makmum semua, repot. Kata istri, ngikutin laki aja, laki ngikutin bini aja, siapa yang harus diikutin? Ya, namanya semuanya makmum. Maka dalam bidang apapun, apalagi bidang kenegaraan, bidang kewargaan, maka harus ada sosok seorang pemimpin yang harus diidolakan, yang harus berwibawa. Maka pengganti Rasulullah, sahabat pertama namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita mah kalau taraweh tuh suka begitu tuh. Al Khalifatul Ula di Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu kan gitu. Nabinya mah kagak pernah begitu, emang bener. Nabinya mah kagak pernah ngelakuin begitu, kagak bener emang bener. Tetapi tidak cukup kita mengamalkan sunnah Nabi, maka harus mengikuti wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah-sunnah yang dibawa oleh para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah. Nah, kitab yang akan kita kaji adalah seputar amaliyah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab ini disusun oleh orang Indonesia, namanya Syekh Ali Maksum Kapryak. Namanya Syekh Ali Maksum Kapryak. Nah itu ya, Syekh Ali Maksum mengutip daripada hadis-hadis Nabi, mengutip daripada karya-karya kitab-kitab ulama, mengutip daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Qur'anul Karim. Maka masalah-masalah yang ada di dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah ini ialah dalil-dalil ketetapan yang biasa dilakukan menjadi tradisi kita. Kita mengatakan orang NU lah. Ya, kita mengatakan orang NU karena apapun organisasinya, Persiskah dia, Muhammadiyahkah dia, NU-kah dia, Al-Wasliyahkah dia, ketika ditanya kamu kelompoknya apa, Ahli Sunnah wal Jamaah, semuanya pasti ditanya begitu. Nah, maka di dalam kitab ini adalah masalah khilafiyah. Apa masalah khilafiyah? Masalah-masalah jika ada perbedaan tidak harus diributkan. Jika ada perbedaan tidak harus diributkan. Jika di kampung kita ada orang yang meninggal tidak ditahlilin, gak apa-apa. Ya tidak apa-apa, jangan harus diributkan. Tapi jika ada yang mentahlilkan pun, kita pun jangan menyalahkan. Karena ini adalah masalah khilafiyah. Paham kira-kira? Insyaallah. Nah, permasalahan pertama yang akan saya jelaskan di sini, al-misalul awwalu jawaju hibbati sawabil qiraati was sadaqati lil mayyiti wa wusuli sawabil qiraati wa a'malil birri lil mayyit. Maka permasalahan atau contoh pertama yang tidak harus diributkan, jika emang ini terjadi di keluarga kita atau di masyarakat kita. Pertama, zawaju hibbati sawabil qiraah,
wenang atau diperbolehkannya kita menghadiahkan ganjaran pahala bacaan Al-Quran kita. Nah, seperti kita malam ini nih, baca sholawat, baca istighfar, baca Baqarah, terus pahala bacaan kita berikan kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada, maka ini diperbolehkan. Maka boleh saja, tidak harus diributkan. Tapi jika ada sekelompok bagian yang tidak memperbolehkan, ya silahkan saja. Tapi keyakinan kita sebagai hujjah ahli sunnah wal jamaah, jawaju hibbati sawabil qiraah, bolehnya menghadiahkan ganjaran bacaan Al-Quran. Qiraah itu Al-Quran. Apalagi wassadaqati lil mayyit, sedekah terhadap si mayit, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Walaupun Siti Khadijah dulu emang kagak ditahlilin. Ini kadang dalilnya kan begitu. Kalau emang tuh tahlilan ada, mungkin ketika Siti Khadijah wafat, Nabi nahlilin tuh sama sahabat. Emang masuk akal juga emang. Logis apa kagak? Logis. Masuk logika juga. Kalau Siti Khadijah, walaupun dia tidak ditahlilin, ya, walaupun tidak didoain, dia mah istri Nabi, sudah pasti mendapatkan jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan akan menjadi pemimpin perempuan surga adalah Siti Khadijah. Jadi pemimpinnya nanti yang ada di surga istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah pemimpin perempuan yang akan menjadi penduduk ahli surga. Nah, kalau keluarga kita meninggal, kagak ada yang ngedoain. Udah kayak bangke babi aja udah dibuang ke laut, udah mati ini udah buang aja. Kira-kira bagaimana, mengenaskan atau tidak? Sangat mengenaskan. Kenapa? Karena belum mendapatkan jaminan seperti keluarga Nabi Siti Khadijah alaihas salam, seperti Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama di sini ahli sunnah wal jamaah, jika emang ada amalan-amalan yang demikian, maka kita tidak harus meributkan, dan jika dia membantah pun kita tidak harus debat. Repot, nggak bakalan beres-beres, nggak bakalan ketemu karena masalah khilafiyah. Nah itu. Terus apa lagi? Wa wusuli sawabil qiraah. Kata sebagian, kalau orang ngedoain si mayit nggak bakalan nyampe di sini nih. Wa wusuli sawabil qiraah, dan sampainya ganjaran bacaan. Bacaannya apa saja, baca Qurankah, baca salawatkah, baca istighfarkah, maka itu akan sampai kepada yang hidup maupun kepada yang sudah meninggal. Bahkan ketika kita mendengar cerita Ustadz Adi Hidayat, ya, kenapa Ustadz Adi Hidayat begitu cerdas dan sangat luar biasa? Karena ketika diwawancara beliau, Ustadz Adi Hidayat kenapa sampai cerdas begini? Cerdasnya di atas rata-rata. Banyak orang penghafal Quran banyak, tapi kagak kayak Adi Hidayat, padahal orang kampung dia itu. Tapi go internasional. Padahal orang kampung, hanya orang Menes, orangnya orang Pandeglang. Tapi menjadi go internasional, hafalannya hebat, talarannya hebat, cerdas, menjadi go internasional, sangat luar biasa, diakui negara, bahkan bukan hanya Indonesia, luar negeri pun mengakui keilmuan Ustadz Adi Hidayat, padahal usianya belum jauh-jauh amat, paling 40-an juga belum. Maka ketika diwawancara beliau menjawab,
Kenapa saya bisa mendapatkan kecerdasan seperti ini? Karena ketika saya membaca Al-Quran, maka setiap huruf yang saya baca, pahalanya saya tujukan kepada ibu saya. Subhanallah. Maka dengan niat demikian, secara otomatis di memori otaknya itu tergambar. Jadi kalau surat Al-Baqarah barisan pertama sekian, ayatnya ada di atas, sebelah pinggir lah. Kalau kita makan baca Quran, mau baca Quran aja, kagak untuk siapa, kagak untuk siapa. Nah sekarang mah kita cobalah begitu dah. Sekarang mah kita coba agar kita mendapatkan kecerdasan yang lebih, terutama bacaan Al-Quran kita tujukan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Karena ketika kita mengusulkan pahala bacaan Al-Quran baik kepada yang hidup maupun kepada yang sudah tidak hidup, mati namanya, maka pahala itu akan sampai, maka akan memberikan energi positif baik kepada yang didoakan dengan Al-Quran maupun kepada orang yang mendoakan. Alhamdulillah. Maka kita pun sering tawasul ke Nabi, betul. Allahumma ja'al wa ausil misla sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim hadiyatan wasilatan wa rahmatan samilah li ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi. Kan kita sering begitu tuh. Yasin kita hadiahkan untuk Nabi. Salawat kita sampaikan untuk Nabi. Maka hadiah yang diberikan kepada Nabi, maka Nabi pun akan memberikan hadiah kembali kepada kita. Alhamdulillah. Itu untungnya. Kenapa pentingnya bertawassul? Pentingnya kita satu sama lain kirim hadiah. Ya, satu sama lain kirim hadiah. Kalau saling hadiah, kalau seling memberi dengan sesama seperti kita, jangankan orang lain, jangankan saudara, orang lain kalau sering terasa saudara. Benar ya? Apalagi saudara orang lain nih. Misalkan saya sama Gondrong sering ngasih kopi sama saya. Saya sering ngasih rokok sama Gondrong. Itu walaupun bukan saudara saya, terasa saudara. Nah itu apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin banyak kita menghadiahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan makin sering nanti berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita bisa berkunjung ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa lagi? Wa a'malil birri lil mayyit, dan pekerjaan yang baik lil mayyit, terhadap mayit. Jadi setiap amal-amal yang kita lakukan, walaupun kita tidak hadiahkan, kalau tadi jelas Allahumma ja'al wa autil misla thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim hadiyatan wasilatan ila fulan bin fulan, kan jelas itu mah alamatnya jelas. Alamatnya jelas. Ini alamatnya belum jelas, kita ngedoa dari itu. Tapi kita tidak khususkan kepada ibu dan bapak kita. Maka anak yang melakukan kebaikan, maka secara otomatis pahala tersebut akan tertransfer kepada orang tua kita yang sudah tidak ada hidup di dunia ini. Alhamdulillah. Itu untungnya kenapa kita pentingnya ngaji. Pentingnya kita ngaji, duduknya saja, apalagi baca salawat kita, baca istighfar kita, zikir bersama memuji Allah. Walaupun pahala ini kita tidak khususkan kepada kedua orang tua kita, secara otomatis pahala itu akan tertransfer kepada kedua orang tua kita, apalagi kita khususkan. Alhamdulillah. Nah, ini dalil-dalil hujjah ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa minal masailil furu'il khilafiyah. Maka ini kata Syekh Ali Maksum adalah masalah-masalah cabang yang emang biasa diributkan. Maka fala yajuju fi sya'ni isaratul fitan. Maka bagi kita yang sudah ngaji
tidak boleh adanya fitnah dan tidak boleh adanya perpecahan, tidak boleh adanya ingkar terhadap orang yang mengamalkan dan orang yang berbeda pendapat. Misalkan kita satu keluarga nih Pak Hasan Sanusi, itu keluarga bagaimana gaulnya? Kalau kita gaulnya sama orang yang kajiannya jarang tahlil, pasti kita ke bawah. Benar ya? Tapi kalau kita gaulnya sama orang yang sering tahlil, walaupun belum paham apa yang dibaca, pasti ketularan. Kan betul? Nah sekarang kita kumpul keluarga itu, yang pahamnya begini, yang pahamnya begini, padahal semuanya juga belum paham. Semuanya juga belum, cuman ikut-ikutan. Yang ini ikut-ikutan sono, guru gua juga begono, yang lain teman gua juga begono, gua bagulnya begono. Kan begitu semua tuh. Padahal ketika ditanya masing-masing dalilnya pun dia belum tahu. Nah, bagaimana bagi kita? Nah, jika ada saudara kita yang berbeda pendapat demikian, maka kita tidak harus ingkar. Dan ketika kita mengamalkan pun, dia pun tidak harus ingkar. Yang ada kita mah gara-gara begitu ribut saudara. Gara-gara yang satu mah tahlilan, yang satu mah kagak tahlilan, akhirnya mari ribut gara-gara begituan doang tuh kita tuh. Padahal dua-duanya bodoh. Tapi kalau dua-duanya pinter mah kebakalan. Kalau dua-duanya pinter nggak bakalan ribut. Kenapa ribut? Karena dua-duanya bodoh. Makanya jadi ribut. Maka pentingnya ngaji insya Allah. Nah, wala yanbaghi ay yaqa'a bainahuma ma lam yanbaghi wuquhu baina akhwaini muslimaini, kata si Ali Maksum, maka tidak layak dan tidak pantas ay yaqa'a bainahuma, hendaklah terjadi antara orang yang mengamalkan dan yang tidak mengamalkan, baina akhwaini muslimaini, antara saudara yang sama-sama muslim. Jadi masih mending mempertahankan kesaudaraan daripada ngeributin tahlil dan kagak tahlilan. Gara-gara tahlilan dan kagak tahlilan akhirnya pecah menjadi saudara. Udah, kita mending mempertahankan persaudaraannya, jangan mempertahankan tahlilannya. Udah, kalau seandainya lo kekeh, udah nggak apa-apa dah. Yang penting gua kagak ribut sama lo. Udah gitu aja, udah aman. Jadi kata Syekh Ali Masum begitu. Wala yanbaghi ay yaqa'a bainahuma ma la yanbaghi wuquhu baina akhwaini muslimaini, maka tidak pantas kepada orang yang mengamalkan dan yang tidak mengamalkan harus ada perpecahan dua satu sama lain dengan saudara sama-sama muslim. Kenapa? Wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan, karena orang yang menolak adanya amalan tersebut dia punya dalil dan kita pun punya dalil. Enak apa kagak? Enak kalau masing-masing paham. Coba kalau kagak paham, dasar lu Muhammadiyah katanya, dasar lu Persis, organisasi dia aja disalah-salahin kita mah. Ya, akhirnya mah nyalahin organisasi mah kagak salah. Mau organisasi NU ke, mau organisasi Muhammadiyah ke, mau organisasi RIPD, organisasinya mah kagak salah. Kecuali organisasi ISIS mungkin ya. Ya kecuali itu. Ya, ikatan apa namanya tuh? Serikat Islam. Benar. Islam keras lah. Nah, mungkin itu. Maka karena sama-sama tidak paham artinya, maka di sini dijelaskan orang yang melarang, yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkannya memberikan pahala ganjaran-ganjaran kita kepada si mayit ataupun yang masih hidup, maka masing-masing mempunyai sandaran dalil hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalil para ulama salafus saleh. Bahkan nih faqad qala Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah ini biasa yang menjadi pelopor orang-orang Wahabi biasanya. Biasanya yang pakai andalannya itu Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyahnya sendiri mengatakan begini. Kata Imam Ibnu Taimiyah nih,
annal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadatil maliyah. Sesungguhnya si mayit itu berarti orang yang sudah meninggal, namanya mayit. Annal mayyita, sesungguhnya si mayit, yantafi'u, dia bisa mengambil manfaat bi qiraatil Qur'an, dengan bacaan Al-Qur'an. Ini pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang sering dipakai oleh kelompok-kelompok yang begituan. Padahal Ibnu Taimiyahnya sendiri mengatakan begitu. Nah, kama yantafi'u bil ibadatil maliyah, sebagaimana akan memberikan manfaat bil ibadatil maliyah, dengan ibadah-ibadah bangsa harta. Apa? Bangsa harta seperti sedekah ayat, seperti sedekah duit, itu namanya maliyah. Seperti kemarin tuh wakaf Quran, namanya ibadah maliyah. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, hal yang demikian pun akan memberikan manfaat baik kepada orang yang masih hidup maupun kepada orang yang sudah tidak hidup, mati namanya. Alhamdulillah. Ini pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang menjadi pelopor biasanya orang-orang yang menyangkal bahwa tidak sampainya pahala ganjaran ibadah yang ditujukan kepada si mayit atau orang yang masih hidup. Ini harusnya ngajinya kitab ini, berarti dia nih harus ngaji kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka kita yang sudah mengamalkan harus lebih yakin bahwa setiap amalan yang kita lakukan itu tidak melanggar aturan, sudah sesuai dengan ketetapan para ulama-ulama Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari misalkan, sampai 1000 hari, haul namanya. Itu pun sama, sudah ada ketetapan yang ditetapkan oleh para ulama, walaupun Nabi tidak melakukan. Paham kira-kira? Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, wa qala Imam Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruh. Imam Ibnul Qayyim berpendapat di dalam kitab Ruh. Ada satu kitab namanya Kitab Ruh, seputar tentang roh. Serem nih ya. Kitab seputar tentang ruh. Bagaimana kata Imam Ibnul Qayyim? Afdalu ma yuqda ilal mayyiti as-sadaqatu wal istighfar. Seutama-utamanya apa-apa yang kita hadiahkan kepada si mayit, pertama bersedekah. Satu. Itu paling utama. Pertama, yang paling utama kata Imam Ibnul Qayyim yang dijelaskan di dalam kitab Ruh, ketika kita mau menghadiahkan hadiah kepada orang yang sudah meninggal, pertama dengan cara bersedekah. Sedekahnya tergantung kita. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Orang yang punya harta bersedekah dengan hartanya. Orang yang punya ilmu bersedekah dengan ilmunya. Man kana lahu quwatun, orang yang punya kekuatan bersedekah dengan kekuatan. Tergantung kapasitas yang Allah berikan, tidak harus harta semua. Maka kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ruhnya, seutama-utamanya apa yang dihadiahkan terhadap si mayit, pertama adalah sedekah. Alhamdulillah. Yang kedua, wal istighfar. Istighfar kita, astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih. Kita hadiahkan. Itu kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ruh, itu lebih utama. Apalagi wad du'a ulahu, dan mendoakan lahu terhadap si mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Nah itu. Apalagi wal hajju anhu, dan melaksanakan ibadah haji anhu, menggantikan si mayit. Nah, kemudian nih, wal hajju anhu, dan melaksanakan ibadah haji anhu, menggantikan si mayit. Itu lebih utama. Jangan kurban dulu kalau bisa mah. Kok korban bapak gua lah katanya. Korban mah orang yang hidup.
Orang yang mati maka gak harus dikorbanin. Kefarduan atau kesunahan kurban bagi orang yang hidup, bukan bagi orang yang mati. Kita mah kadang salah mulu tuh. Kalau pahalanya mah boleh. Ini pahala korban saya berikan kepada ibu dan keluarga saya. Mau satu kambing, mau satu keluarga juga boleh. Itu pahala berikan. Tapi kefarduan atau sunnah muakkadah kurban itu bagi orang yang masih hidup. Nah, yang masih hidup pahalanya diberikan. Mau ke satu keluarga boleh, mau dua keluarga pun boleh. Maka kalau jika punya harta, jika emang orang tua kita belum melaksanakan rukun Islam yang kelima dan dia sudah wafat duluan, maka usahakan laksanakan ibadah haji menggantikan orang tua kita yang belum melaksanakan ibadah haji. Paham kira-kira? Insyaallah. Nah, ini lebih utama menurut Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Rohnya Imam Ibnul Qayyim. Pertama kata Imam Ibnul Qayyim, seutama-utamanya apa yang kita hadiahkan terhadap si mayit, pertama sedekah, dan sedekah tergantung kapasitas yang Allah berikan kepada kita, karena semua kapasitas kita tidak akan sama, tentu berbeda. Ada orang yang diberikan harta, ada orang yang diberikan ilmu, ada orang yang diberikan kekuatan. Tapi kalau punya tiga-tiganya, ini mantep namanya. Cuman kan jarang-jarang. Nah, kalau kayak Cilongok itu semuanya ada. Ilmunya ada. Kan begitu ya? Duitnya banyak. Mantep tuh kalau kayak begituan mah tuh. Harusnya memang begitu tuh. Harusnya mah. Iya, ilmunya. Jadi kalau ngaji itu bapak-bapak gak usah bawa bapak, udah saya aja yang ngasih makan semua. Yang ngasih ilmu saya, yang ngampar keret ini saya, udah gitu. Kamu duduk tidur udah. Nah gitu udah, mantep itu. Utamanya mah begitu emang. Jadi yang nyiapin makanan saya, yang ngampar karpet saya, yang ngasih ilmunya saya. Jamaah tinggal makan doang udah. Utamanya mah begitu tuh. Cuman kayaknya habis ngajar sekali kagak ngajar lagi urusan itu. Maka di sini butuh kebersamaan. Alhamdulillahirabbil. Kalau kayak begitu habis sama ustaz semua katanya gondrong kagak kebagian. Kan gitu dong ya. Ya alhamdulillah kita bagi. Oh yang niker ada, balkon di bagian salon ada. Kan lumayan masing-masing kita mendapatkan kapasitas yang Allah berikan kepada kita, ternyata semuanya bermanfaat. Ilmu, yang punya ilmu manfaat, yang punya harta sesuai dengan hartanya manfaat, yang punya tenaga walaupun tidak punya ilmu maka dengan tenaganya bisa manfaat. Itulah yang diajarkan oleh Imam